Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang berbagai pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Saya sebagai pemateri pertama, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Maksud dari pendekatan kontekstual itu sendiri yaitu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafaz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya teks tersebut. Jadi maksudnya pendekatan kontekstual itu pendekatan yang melihat, tidak hanya melihat keumuman lafadznya, namun dilihat dari latar belakang turunnya teks tersebut. Contohnya yaitu tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama, karya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pondok Pesantren Muhammadiyah, yang isinya itu Syarif Ma'arif menyatakan bahwa buku tafsir tersebut merupakan bentuk kegelisahan dan sumbangan pemikiran dari berbangsa Indonesia dalam masalah hubungan antar beragama. Materi kedua, judul dari makalah ini yaitu berbagai pendekatan dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Dalam pendekatan hadis secara kontekstual yaitu merangkum 3 elemen, yaitu sosiologi dan antropologi dan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan sejarah yang mengintarinya. Ilmu ini sebenarnya telah dirintis oleh para ulama terdahulu. Dengan munculnya ilmu asbab wurud al-hadits, pendekatan historis menekankan pada persoalan mengapa Nabi bersabda demikian dan bagaimana kondisi historis sosio-kultur masyarakat pada politik pada saat itu. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang kontekstual dalam memahami hadis Nabi, menyorot dari sudut posisi manusia membawanya kepada perilaku itu. Pendekatan antropologi pula adalah pendekatan pengajian saintifik tentang asal-usul manusia, fisikal dan budaya, ciri-ciri rasanya dan adat resminya, serta kepercayaannya. Jadi, dengan demikian pendekatan secara kontekstual tersebut adalah dapat menjelaskan terhadap hadis-hadis Nabi, sama ada perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan, supaya dapat dihubungkan dengan pemahaman yang berlaku dewasa ini. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan gender dalam penafsiran Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak dijumpai kata yang sama persis dengan gender. Namun, kata gender jika yang dimaksud adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan non-biologis, yaitu meliputi peran, fungsi, organ fisik, dan relasi antara keduanya. Maka dapat dijumpai istilah tersebut. Semua istilah yang digunakan dalam Al-Quran terdapat laki-laki dan perempuan yang dapat dijadikan suatu objek penelusuran, yaitu ar-rijal atau ar-rajul, an-nisa untuk gelar perempuan. Mengenai hal-hal tersebut sudah banyak dijumpai pada Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, dan para pendapat fuqaha. Gender merupakan pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seorang perempuan dan laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan di masyarakat bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut, pandai memasak dan pandai merawat diri, atau misalnya untuk laki-laki harus kuat dan menjadi kepala rumah tangga. Pandangan masyarakat tersebut dapat kita lihat dan kita jumpai pada Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mary Aprilianti yang berjudul tentang pendekatan gender dalam penafsiran Al-Quran.
perihal perempuan yang sederajat dengan pria sesuai dengan derajat kemanusiaannya telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32 dan 34. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa dalam statusnya sebagai manusia sama derajatnya menurut Allah. Sedangkan gender dalam Al-Quran menurut Dr. Nasruddin Umar dijelaskan ada beberapa yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu 1. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan baik jenis kelamin, suku, bangsa, ras, ataupun kelompok untuk mencapai derajat orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Yang kedua yaitu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 30 dijelaskan perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Pada ayat ini, khalifah artinya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai fungsi sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di bumi tersebut. Yang ketiga yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa ayat Allah menegaskan bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah kualitas kemanusiaannya saja, yaitu ketakwaan. Pendekatan gender dalam penafsiran hadis. Kritik hadis lebih rumit daripada kritik tafsir, karena dalam kritik tafsir, otentitas dan validitas ayat-ayat Al-Quran tidak lagi dipersoalkan. Dalam kritik hadis yang dinilai adalah otentitas dan validitas ayat-ayat hadis tersebut. Untuk itu diperlukan studi sanad matan dengan seperangkat ilmu-ilmu yang diperlukan. Para kritikus dalam bidang ini membuat kriteria mana kualitas hadis yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. Jika hadis yang dapat dipercaya otentik dan valid, maka diperlukan penelitian dan pengajian matan hadis tersebut. Namun jika hadis tersebut tidak dipercaya otentik dan valid, maka matan hadis tersebut tidak menjadi objek pembahasan karena nilai-nilai objek tersebut sudah lemah atau ditolak. Hadis-hadis tentang gender ini disusun berdasarkan kualifikasi atau berdasarkan tematiknya, yaitu masalah penciptaan perempuan, mengenai tanggung jawab suami istri, perihal keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan, mengangkat kepemimpinan perempuan, bertautan dengan kemitraan laki-laki dan perempuan. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pendekatan gender dalam penafsiran hadis. Dalam hal ini akan ada beberapa sub pokok bahasan yang dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai masalah penciptaan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk. Jika kalian mencoba meluruskannya, maka ia akan patah. Namun, jika kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok. Maka saling berwasiatlah terhadap kaum perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang kedua mengenai masalah tugas dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Nabi bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, perihal keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan. Yang keempat, menyangkut kepemimpinan perempuan baik dalam rumah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abi Bakrah berkata, sungguh Allah telah memberi kebaikan kepadaku tentang kalimat yang amat sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai kalimat itu kepada Rasulullah SAW bahwa di Persia dipimpin seorang ratu, anaknya Kisra. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu masyarakat atau kaum bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir mengenai masalah bertalian dengan kemitraan laki-laki dan perempuan. Menjelaskan tentang metodologi penelitian The Living Quran. Definisi tentang The Living
Quran, Samsudin mengatakan bahwa teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat itulah yang disebut dengan The Living Quran. Sementara pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan The Living Tafsir. Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pentradisian bacaan surat atau ayat tertentu pada acara dan seremoni sosial keagamaan tertentu. Resepsi sosial terhadap hasil penafsiran terjelma dalam dilembagaannya bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Muhammad Mansur berpendapat bahwa pengertian The Living Quran sebenarnya bermula dari fenomena Al-Quran in everyday life, yang tidak lain adalah makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Banyak paradigma antropologi yang dapat digunakan untuk The Living Quran, yaitu paradigma akulturasi, paradigma fungsional, paradigma struktural, fenomena fenomenologi, dan paradigma hermeneutik atau interpretatif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang urgensi penelitian Living Quran. Pada wilayah ini, urgensi penelitian Living Quran ini mengkaji tentang tafsir yang akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran, sehingga tafsir ini tidak lagi bersifat elitistis melainkan bersifat emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya adalah metode penelitian Living Quran. Ada beberapa metode yang dipakai untuk penelitian Living Quran. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu adalah melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan kita teliti. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab terhadap narasumber yang mengetahui tentang penelitian yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah menggabungkan data-data dari observasi maupun wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Akan melanjutkan materi yaitu mengenai definisi dan landasan Living Hadis. Living Hadis merupakan salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang dengan secara bebas telah ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, dan hakim sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, atau biasa juga disebut dengan sebutan sunnah yang hidup. Living Hadis menyentuh berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Demikian karena salah satu fungsi pendidikan adalah transfer of value. Kemudian bentuk-bentuk dari Living Hadis yaitu yang pertama, tradisi tulis. Tradisi tulis-menulis merupakan hal yang penting dalam perkembangan Living Hadis. Tulis-menulis bukan hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Akan tetapi, ada pula tradisi yang kuat dalam khazanah Islam khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat tersebut, misalnya kaligrafi. Yang kedua yaitu tradisi lisan. Tradisi lisan dalam Living Hadis muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam, seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu tradisi praktik. Tradisi praktik dalam Living Hadis cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam yang dibawanya. Salah satu persoalan yang ada adalah masalah ibadah sholat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian Living Hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, karangan Dr. J.R. Rako mendefinisikan bahwa
Penelitian kualitatif itu sebagai suatu pendekatan untuk memahami dan mengeksploitasi suatu gejala yang sentral. Nah, untuk memahaminya, maka diperlukan suatu data. Data itu dikumpulkan menggunakan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor pendukung living hadis. Dalam pelaksanaan living hadis ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama yaitu pemanduan konsep madrasah dan pesantren menuntut adanya living hadis, bahkan harus lebih dalam dari sekolah umum seperti biasanya. Kemudian yang kedua yaitu sistem asrama dapat memudahkan pengurus santri dalam melestarikan living hadis. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran dari siswanya sendiri mengenai akan pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambatnya. Apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama yaitu keterbatasan ruangan, sehingga perkembangan living hadis, khususnya tradisi tulisan, sedikit tersendat. Kemudian yang kedua, para pengurus santri masih menempuh studi S1 dan S2, sehingga kesulitan dalam membimbing santri dalam pelaksanaan living hadis, artinya waktunya sangat terbatas sekali. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti dan difahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.